Apabila kita ngambil CFR atau case fatality rate terendah yang di dunia ini yaitu 3%, maka kita akan kehilangan sekitar 7,5 juta orang di Indonesia. Kita tidak bisa hanya menggunakan pendekatan case fatality rate. Case fatality rate itu dihitung dengan mempertimbangkan confirmed cases, tidak bukan berdasarkan dari total populasi. Yang saya maksudkan dari 7,5 juta itu bukan 3% dari total populasi. Saya tidak mengasumsikan bahwa 100% dari penduduk Indonesia ini terinfeksi. Itu saya memiliki perhitungan sendiri berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh Profesor Mark Lipsitch. Official dari Madrid bilang bahwa 80% populasinya akan terinfeksi COVID. Jadi saya mengambil range 20% sampai 80%. Kita ambil titik tengahnya saja, yaitu 50%. Anggap saja 50% dari penduduk Indonesia dengan asumsi 250 juta penduduk akan terinfeksi COVID-19. Tapi jangan khawatir dulu, karena COVID-19 tidak semuanya akan mengalami symptoms, tidak semuanya akan sakit, dan tidak semuanya akan dirawat di rumah sakit. Ada banyak orang yang di atas 40 tahun dan melihat data bahwa komorbidnya, penyakit penyertanya seperti diabetes, hipertensinya banyak tidak terkontrol. Saya mau sih bilang kayak dekat Italia 8%, tapi enggak, kita ambil tengahnya 3-8% kan 5,5. Nah, kira-kira kita ambil aja 6%. 125 juta dikali 6% sama dengan 7,5 juta. Tetapi ini juga bukan angka yang pasti karena banyak faktor yang mengambang di sini. Salah satu caranya kita hanya kehilangan 7,5 juta. Saya tahu itu pahit. Penggunaan kata hanya di sini menurut saya kurang tepat karena hanya dapat diartikan minimal kita akan kehilangan 7,5 juta orang akibat COVID-19. Saya koreksi sedikit pernyataan saya yang bilang akan hanya ada 7,5 juta yang meninggal. 7,5 juta ini juga tentunya punya interval, punya nilai titik yang rendahnya berapa, punya titik nilai maksimumnya berapa, yang kita selalu bisa geser-geser. Nah, bagaimana sih Nanda agar kita bisa mengurangi dari angka 7,5 juta itu? Salah satu caranya yang paling mujarab menemukan vaksin. Kalau misalnya vaksin sudah ditemukan, sehingga angka ini akan bergeser jauh dari 7,5 juta. Presisi akademik itu susah sekali diraih karena apa? Karena kita sendiri sedang battle gitu ya, sedang perang dengan keadaan. Bukanlah berdebat masalah keabsahan sains dan lain-lain, tetapi kita bagaimana caranya mentranslate sains itu menjadi sesuatu kebijakan, menjadi sesuatu community response yang baik. Meminimalisir kontak dengan melakukan aktivitas di rumah harus juga dilakukan oleh masyarakat di daerah yang lain. Kalau kita lihat data di Cina, sudah mulai lajunya tidak eksponensial. Nah, warganya menurut apa diinstruksikan oleh otoritas kesehatan masyarakat, stay at home semuanya atau lockdown semuanya. Belajar dari pengalaman Italia, Perdana Menterinya menyadari bahwa sedikit terlambat dalam melakukan kebijakan national lockdown. Akhirnya jumlah kasus meninggal meningkat sangat besar. Yang bisa dilakukan pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat. Jika suatu saat ketika pemerintah benar-benar melakukan national lockdown, pemerintah akan menjamin kebutuhan mereka setiap hari. Leader yang mengutamakan sains di dalam krisis epidemiologi akan menunjukkan hasilnya bahwa ternyata kebijakannya atau polisinya itu ternyata akan lebih baik.